can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Hai anak-anak semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Walaupun pertemuan pertama kita ini melalui video, tapi mungkin di antara kita sudah ada yang saling kenal. Nah, kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu supaya kita segera berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta. Nah, kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Pasti sudah ada anak-anak ibu di sini yang pernah mendengar Pancasila. Apa itu Pancasila? Ayo, siapa yang bisa menjawab ibu? Ya, kita sudah sering mendengar Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, nanti di video pembelajaran ini akan kita bahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Silahkan saksikan video pembelajaran ini dengan baik dan semoga Coba kamu bayangkan rumah tempat tinggalmu sekarang. Apakah proses pembangunannya dengan fondasi yang kuat atau yang kokoh? Jelas iya. Kenapa? Karena kalau tidak dengan fondasi yang kuat dan kokoh, pasti ketika terjadi gempa, rumahmu akan hancur. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia harus dibangun dengan fondasi yang kuat dan kokoh, supaya bangsanya tidak gampang terpecah belah. Pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sama seperti kita, sebagai manusia, memiliki kepribadian. Begitu juga bangsa Indonesia memiliki kepribadian, yaitu Pancasila, yang memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Itulah yang dikatakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Jika peraturan tidak bersumber dari Pancasila, maka itu merupakan bukan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum, segala hukum yang di atasnya adalah Pancasila. Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai ideologi nasional yang merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk
untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tahukah kamu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting sebagai berikut. Oke anak-anak ibu, sampai di sini materi kita mengenai bab 1 yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, materi berikutnya akan ibu paparkan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Cukup sekian ibu sampaikan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.